Sistem ekskresi untuk semester 4 Fakultas Kedokteran. Sistem ekskresi adalah sistem yang berfungsi untuk mengeluarkan produk-produk limbah metabolik dari dalam tubuh, serta menjaga keseimbangan asam basa, cairan tubuh, dan elektrolit. Sistem ini terdiri dari beberapa organ yang bekerja bersama untuk menyaring dan membuang limbah yang tidak diperlukan oleh tubuh, seperti amonia, urea, garam berlebih, dan produk-produk metabolik lainnya. Ginjal. Ginjal adalah organ utama dalam sistem ekskresi. Fungsi utama ginjal adalah untuk menyaring darah, menghilangkan produk limbah, dan mempertahankan keseimbangan cairan serta elektrolit tubuh. Setiap ginjal terdiri dari jutaan unit fungsional yang disebut nefron. Struktur ginjal, korteks ginjal. Lapisan luar ginjal yang mengandung sebagian besar nefron. Medula ginjal, lapisan dalam ginjal yang berfungsi untuk konsentrasi urin. Pelvis ginjal. Struktur berbentuk corong tempat urin yang sudah difilter dikumpulkan sebelum dikeluarkan melalui ureter. Proses filtrasi di nefron, filtrasi glomerulus. Darah yang masuk ke ginjal melalui arteri renal masuk ke dalam glomerulus, sebuah kumpulan kapiler darah kecil di dalam kapsul Bowman. Proses filtrasi terjadi di sini, di mana air, elektrolit, glukosa, asam amino, urea, dan zat lainnya disaring keluar dari darah. Reabsorpsi di tubulus proksimal. Sebagian besar zat yang disaring, termasuk air, glukosa, dan asam amino, diserap kembali ke dalam darah melalui tubulus proksimal. Pengaturan asam basa dan elektrolit di tubulus distal dan kolektivum. Proses reabsorpsi dan sekresi terus berlangsung untuk menjaga keseimbangan pH darah, serta kadar natrium, Na+, kalium, K+, kalsium, A+, dan bikarbonat, HCO. Sekresi zat, beberapa zat, seperti asam urat, ion hidrogen, H, dan obat-obatan tertentu, disekresikan ke dalam urin untuk dibuang dari tubuh. Proses pembentukan urin, proses filtrasi, di glomerulus. Cairan darah yang mengandung zat-zat terlarut disaring ke dalam kapsul Bowman. Proses reabsorpsi, di tubulus proksimal, sebagian besar air, glukosa, asam amino, dan natrium direabsorpsi kembali ke dalam aliran darah. Proses sekresi dan pengaturan, di tubulus distal dan kolektivum, sekresi ion dan pengaturan kadar elektrolit, serta pH darah terjadi. Pengumpulan urin yang terbentuk dikumpulkan di pelvis ginjal, dan dibawa ke kandung kemih melalui ureter. Fungsi ginjal dalam homeostasis, regulasi volume cairan tubuh.
Ginjal mengatur jumlah cairan dalam tubuh dengan mengontrol jumlah air yang dikeluarkan dalam urin. Regulasi keseimbangan elektrolit. Ginjal mengontrol kadar natrium, kalium, kalsium, dan fosfat dalam tubuh. Pengaturan asam basa. Ginjal menjaga keseimbangan pH tubuh dengan mengeluarkan ion hidrogen, H, dan menyerap bikarbonat, HCO, sesuai kebutuhan. Produksi eritropoietin. Ginjal menghasilkan hormon eritropoietin yang merangsang produksi sel darah merah di sumsum tulang ketika kadar oksigen dalam darah rendah. B. Kandung kemih, vesika urinaria. Kandung kemih adalah organ yang menyimpan urin yang diproduksi oleh ginjal sebelum dikeluarkan melalui uretra. Struktur kandung kemih. Dinding kandung kemih. Dindingnya terdiri dari otot polos yang disebut detrusor, yang memungkinkan kandung kemih untuk mengembang dan mengerut sesuai dengan volume urin yang disimpan. Sphincter urinari. Terdapat dua sphincter yang mengontrol pengeluaran urin, sphincter internal, otot polos, yang tidak sadar, dan sphincter eksternal, otot rangka, yang dapat dikendalikan secara sadar. Proses penyimpanan dan pengeluaran urin. Urin yang diproduksi oleh ginjal mengalir melalui ureter menuju kandung kemih. Ketika kandung kemih penuh, otak menerima sinyal untuk merangsang proses pengosongan kandung kemih. Proses ini melibatkan relaksasi sphincter eksternal dan kontraksi otot detrusor untuk mengeluarkan urin melalui uretra. C. Uretra. Uretra adalah saluran yang menghubungkan kandung kemih keluar tubuh dan memungkinkan pengeluaran urin. Struktur uretra. Uretra pria lebih panjang daripada uretra wanita. Dan pada pria juga berfungsi untuk menyalurkan air mani selama ejakulasi. Pada wanita, uretra lebih pendek dan hanya berfungsi untuk mengeluarkan urin. Fungsi uretra mengeluarkan urin dari kandung kemih keluar tubuh. D. Kelenjar ekskresi lainnya. Selain ginjal, ada beberapa organ lain yang juga berperan dalam proses ekskresi. Meskipun perannya lebih kecil dibandingkan ginjal. Kulit, keringat. Kulit mengeluarkan produk limbah melalui keringat, yang mengandung air, garam, urea, dan beberapa zat lainnya. Keringat membantu dalam pengaturan suhu tubuh, tetapi juga berperan dalam ekskresi limbah. Paru-paru, pembuangan karbon dioksida dan uap air. Paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, CO2, yang dihasilkan selama metabolisme seluler. Selain itu, uap air juga dikeluarkan melalui proses pernapasan. Regulasi ekskresi oleh hormon. Beberapa hormon mengatur fungsi ginjal dan proses ekskresi secara keseluruhan. Antidiuretik hormon, ADH, dihasilkan oleh hipotalamus dan disimpan di kelenjar pituitari posterior.
ADH mengatur jumlah air yang diserap kembali oleh ginjal. Ketika tubuh kekurangan cairan, ADH dilepaskan untuk meningkatkan reabsorpsi air di tubulus ginjal, sehingga mengurangi volume urin yang dikeluarkan. Aldosteron dihasilkan oleh kelenjar adrenal. Aldosteron mengatur reabsorpsi natrium dan ekskresi kalium di ginjal. Aldosteron berfungsi untuk mempertahankan tekanan darah dan keseimbangan elektrolit. Paratormon, PTH, dihasilkan oleh kelenjar paratiroid. PTH berperan dalam pengaturan kadar kalsium dalam darah. Hormon ini meningkatkan reabsorpsi kalsium di ginjal dan meningkatkan pembentukan vitamin D aktif. Renin-angiotensin-aldosteron system, RAAS. Ketika tekanan darah turun, ginjal melepaskan enzim renin yang memulai rangkaian reaksi kimia yang menghasilkan angiotensin 2. Angiotensin 2 merangsang sekresi aldosteron dan vasokonstriksi, yang meningkatkan tekanan darah dan mengurangi kehilangan cairan. Gangguan pada sistem ekskresi. Berikut adalah beberapa gangguan yang dapat mempengaruhi sistem ekskresi. Penyakit ginjal kronis, PKD. Penyakit ginjal kronis adalah penurunan fungsi ginjal yang berlangsung dalam jangka waktu panjang, yang bisa disebabkan oleh diabetes, hipertensi, atau infeksi ginjal. Gagal ginjal. Gagal ginjal adalah kondisi di mana ginjal kehilangan kemampuannya untuk menyaring limbah dari darah, yang dapat mengakibatkan penumpukan limbah dalam tubuh dan membutuhkan dialisis atau transplantasi ginjal. Batu ginjal. Batu ginjal terbentuk dari kristal yang mengendap di dalam ginjal, yang dapat mengganggu aliran urin dan menyebabkan rasa sakit yang parah. Infeksi saluran kemih, ISK. Infeksi bakteri pada saluran kemih, yang dapat menyebabkan rasa sakit saat buang air kecil, demam, dan pembengkakan kandung kemih atau ginjal. Diabetes insipidus, kondisi yang disebabkan oleh defisiensi hormon ADH atau resistensi tubuh terhadap ADH, yang mengakibatkan pengeluaran urin dalam jumlah besar dan dehidrasi. Kesimpulan, sistem ekskresi memiliki peran vital dalam menjaga keseimbangan internal tubuh, mengeluarkan produk limbah, dan mempertahankan homeostasis. Ginjal berfungsi sebagai filter utama yang menyaring darah, mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit, serta menghasilkan urin.